Saya tamatan SD, setelah lulus SD saya juga jualan asongan dulu, sempat kisaran 8-10 tahun di daerah Jakarta Timur, di daerah Terminal Pulau Gadung dulu, awal-awalnya saya dari sana. Nah, itu waktu masih sendiri gitu kan, tapi ya setelah berumah tangga kami pengen ada kemajuan ya kan secara ekonomi. Kebetulan episode jurnalis konten kreator kali ini terasa berbeda dibandingkan sebelumnya. Ini agak unik. Kalau biasanya saya datang ke warteg itu untuk makan, kali ini saya berkesempatan untuk datang ke warteg untuk mewawancarai sosok yang sangat penting di balik menjamurnya warteg di wilayah Jabodetabek. Beliau adalah Pak Yudi. ya, Apa kabar Pak Yudi? alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Pak Yudi ini merupakan pendiri dari Warteg Karisma Bahari ya Pak Karisma ya? Bahari Group. Dan sampai sekarang masih memimpin berapa cabang Pak Yudi? Kalau untuk se-Indonesia udah kisarannya 1.300 cabang. 1.300 cabang di Indonesia. Itu di mana saja Pak? Ya kalau di luar kota ya kayak di Bali, ya kan di Jogja, di Solo, di Semarang. Pokoknya rata-rata di ibu kota provinsi Di kota-kota besar ya? Kota-kota besar. Sejak kapan Pak Yudi udah merintis usaha warteg ini? Kalau warteg saya tuh sudah cukup lama. Zamannya masih Presiden Soeharto juga saya udah mulai warteg. Kisaran tahun 96 lah saya mulai warteg. 20 tahun lebih ya Pak ya? Lebih. Itu awalnya gimana bisa membangun warteg lalu hingga akhirnya sesuai tagline-nya Warteg Karisma Bahari siap mewartegkan Jabodetabek. Itu ceritanya gimana Pak Yudi bisa? Iya, ceritanya kan gini, dulu kan saya tamatan SD, setelah lulus SD saya juga jualan asongan dulu, sempat kisaran 8-10 tahun di daerah Jakarta Timur, di daerah Terminal Pulau Gadung dulu, awal-awalnya saya dari sana. Nah, itu waktu masih sendiri gitu kan, tapi ya setelah berumah tangga kami pengen ada kemajuan ya kan secara ekonomi. Kebetulan keluarga kami kan rata-rata warteg juga. Jadi akhirnya mertua kami tuh mengusulkan, "Di, kenapa kamu nggak buka warteg?" Belum punya modal Bu, saya bilang gitu. Nah, akhirnya itu tadi ibu mertua itu meminjamkan sertifikat banknya untuk bisa dipinjamkan uang untuk buka warteg gitu kan. Lah untuk warteg pertama saya itu daerah Cilandak juga, tapi warteg pertama kami juga dulu masih kaki lima, masih di pinggir-pinggir jalan. Oh, belum di dalam rumah gini Pak ya? Belum gitu kan. Itu berarti karena kan modalnya kecil, kita nggak berani pinjam uang besar gitu kan. Jadi yang kecil-kecil aja lah gitu kan. Setelah kisaran berapa tahun, lama-lama kita punya modal lah, baru mulai berani ngontrak kios. Itu di kisaran tahun 2000-an lah saya udah mulai buka yang sewa kiosnya. Pak Yudi, sejarahnya nih warteg nih bisa muncul di Jakarta dan kota-kota besar tuh dari apa sih Pak? Apa dari banyaknya orang-orang Tegal di sini yang kemudian berjualan, atau memang ada cerita lain di balik kenapa warteg ini bisa muncul di kota-kota seperti Jakarta ini, Pak? Iya, kebetulan kan warteg itu singkatan dari warung Tegal ya. Ya di Jakarta kan banyak, ada warung Betawi, ada warung ini berarti warung Sunda. Kebetulan kalau orang Tegal ya kita kasih ciri khas sendiri ya warteg, singkatannya warung Tegal gitu kan. Nah, karena emang warga daerah sana itu banyak yang hijrah ke sini, yang nyari usaha di sini. Ya kan kalau dulu kan pedagang asongan yang banyak. Kalau sekarang kan rata-rata sekarang adalah warteg. Jadi kita bikin singkat aja, dibikin warteg. Lah kebetulan khas warteg sendiri kan adalah masakan rumahan. Jadi kebetulan kan di daerah Jabodetabek ini kan banyak tuh perantau-perantau yang dari Jawa, dari mana. Jadi rata-rata kan cocok dengan masakan orang-orang Tegal. Makanya akhirnya dikenal tuh warteg. Ya udah warung Tegal kayak gitu. Zaman-zamannya saya sebelumnya juga emang sudah ada warteg gitu kan. Saya generasi keberapanya lah intinya seperti itu. Jadi saya udah warteg, emang nama warteg udah dikenal sebetulnya. Kalau dulu kan warteg konvensional sendiri-sendiri gitu kan, brand sendiri-sendiri. Cuma pas ke sini-sini saya coba kemas gitu kan. Sekarang lagi musimnya kan waktu itu kan usaha-usaha yang kayak franchise gitu kan. Rata-rata orang kan franchise itu pasti kalangan menengah ke atas ya kan, kelas restoran, minimarket, supermarket. Kayaknya yang bangsa UMKM itu belum ada saat itu gitu kan. Jadi saya coba warteg itu dibikin franchise. Jadi Warteg Karisma Bahari ini yang membedakan Warteg Karisma Bahari dengan warteg lain apa ini? Ya mungkin kalau rasanya lebih sebetulnya kalau warteg sih gini, mayoritasnya sebetulnya hampir sama. Cuma kebetulan kami pencetusnya gitu kan. Dulu kan gini, saya belajar dari orang-orang juga, dalam arti belajar
Saya tuh kalau ke warteg tuh rata-rata tuh kumuh, lampunya nggak berani yang terang, apalagi berani yang ada ruangan AC-nya gitu. Kenapa nggak lebih berani lagi gitu lah? Biar paling nggak image warteg yang dulunya itu kotor, kumuh, yang orang kantoran mungkin yang lengan panjang takut kotor mejanya gitu kan, nggak berani masuk gitu kan, nanti takut kotor gitu kan. Nah, saya coba merubah image-image itu. Jadi mungkin kebetulan Warteg Karisma adalah pelopor yang emang pertama yang mempelopori warteg bersih. Tapi memang Pak Yudi, saya ini kan hampir setiap hari makan di Warteg Karisma Bahari ya. Jadi perut saya ini udah terbiasa lah dengan Warteg Karisma Bahari. Saya biasa makan tuh di daerah Menteng, di daerah Cikini, mungkin masih di bawah naungannya Pak Yudi. Iya, kalau juga. Karisma masih. Itu memang salah satu keunikan Warteg Karisma Bahari itu rasanya sama Pak di mana-mana. Jadi kalau saya di sini beli terong balado di tempat lain rasanya sama, atau memang seperti itu nggak sih Pak? Ada SOP dalam pembuatan makanannya Emang gitu? ada trainingnya sebelum tim kami SDM kami itu ditempatkan di satu tempat cabang, itu dia di training dulu. Jadi udah di training dari kami, jadi kan dari trainingannya itu mayoritas itu sama. Tapi prakteknya emang ada yang berbeda, ya wajar lah, namanya tangan kadang-kadang kan ya. Namanya kadang-kadang, itu tadi masak istri kita sendiri nggak mungkin dalam 1 bulan itu masak sayur asem itu stabil rasanya, nggak mungkin juga. Tapi masyarakat juga akan memahami, nggak begitu komplain-komplain banget, karena apa? Ya udah harganya murah, mau komplain-komplain banget kayak restoran juga nggak enak juga kali konsumen. Jadi sebetulnya karena memang ada trainingnya. Di training, masalah nanti prakteknya ada yang berbeda, ya orang masih anggap wajar lah karena harga-harga yang murah seperti itu. Tapi memang di warteg itu demokrasi sekali Pak ya, karena saya kalau makan siang di warteg itu dari level direktur, bos, sampai mungkin yang pekerja di level bawah tuh makan satu meja di situ Pak. Dan semua pelayannya sama, diberikan, artinya servisnya itu sama lah di situ, artinya tidak ada gap ya di antara yang lain. Sebenarnya target market dari Warteg Karisma Bahari itu memang lebih ke mana sih Pak? Ke pekerja, ke memang, atau ke orang-orang yang sekedar lapar pengen makan, atau apa Pak? Ya kalau dulu kan targetnya adalah kalangan menengah ke bawah. Saya coba setelah adanya Warteg Presence itu menengah ke atas, gitu kan. Oh, iya. Dan masuk itu? Dan masuk, kita juga sudah ada cabang di rumah makannya di rest area ya, di rest area 166 tuh arah ke Tegal itu sudah ada itu. Rumah makan Karisma Bahari itu udah kelasnya udah kayak resto gitu kan. Jadi saya coba naikin kelas, apalagi orang-orang yang pengen gabung dengan kita rata-rata orang-orang yang menengah ke atas sekarang malahan. Dan saya juga kan ada sedikit emang terjun di dunia entertain. Saya nyanyi juga di situ, saya punya channel YouTube sendiri. Di situ aku nyanyi-nyanyi dengan penyanyi-penyanyi yang punya nama gitu kan. Itu sebenarnya trik marketing, bukan suara saya jual. Tapi wartegnya yang saya jual karena di dangdut Pak ya? Iya betul kan. Jadi setiap video klip kan ada tulisannya kan Warteg Karisma Bahari. Ya kan, WKB Warteg Karisma Bahari itu yang berjalan, teks yang berjalan. Itu yang saya jual sebetulnya. Itu salah satu trik marketing biar paling enggak warteg itu dikenal di kalangan entertain. Dan memang kalangan artis-artis ada yang jadi langganan Karisma Bahari Pak ya setelah ngelawan Pak Yudi? Banyak. Oh, ya? Yang sampai jadi investor juga ada. Siapa aja tuh misalnya kalau boleh di-spill namanya? Kalau pejabat tuh paling banyak tuh malah pejabat gitu kan. Oh ya, pejabat sampai ngebuat ini ikut usahain juga Pak? Banyak sebetulnya ya kan. Contoh Limbat lah istilahnya orang daerah kita sendiri. Pesulapnya kan punya nama juga. Terus artis-artis dangdut. Paling enggak dia itu ikut memasarkan juga. Paling nggak begitu dia lewat di jalan. Aku sekarang kalau dulu nggak pernah merhatiin warteg, setelah masih diikut nyanyi-nyanyi, sering ketemu di salah satu TV mamanya. Jadi kalau lewat ada Karisma Bahari itu ingatnya Mas Yudi loh malahan sekarang. Terus sering saya masarkan juga istilahnya, barangkali ada teman penyanyi. Ada beberapa yang emang sudah mau gabung itu sudah banyak sebetulnya. Cuma kalau artis-artis yang terkenal banget kan mereka sibuk banget gitu kan. Kadang-kadang udah janjian sendiri tanya lagi ada syuting di mana. Ya, itu tadi ya, itu sebenarnya salah satu trik marketing saya sendiri kenapa saya terjun di dunia seperti itu, nyanyi seperti itu. Nah Pak Yudi, Warteg Karisma Bahari ini kan franchise ya, artinya semua orang bisa mungkin untuk usaha seperti itu. Syaratnya ada nggak Pak? Syarat khusus sih sebetulnya nggak ada. Kalau syarat khusus nggak ada. Syaratnya cuma modal aja istilahnya Mas. Tapi hak cipta sudah di... Sudah. WKB. Oh, WKB itu sudah dipatenkan di HAKI. WKB itu singkatan dari Warteg Karisma Bahari. Oke. Bicara soal warteg kan memang satu warteg itu kan diisi banyak pekerja ya Pak ya. Ada yang bagian masak, ada yang bagian pramusaji, yang ngambilin makanan segala macam. Itu kalau satu warteg itu bisa menyerap berapa lapangan pekerjaan Pak Yudi? Paling sedikit itu satu warteg itu 4. Itu paling sedikit.
Paling kalau untuk di tempat ini yang sekarang ini yang di kawasan Jakarta Selatan Jakarta Selatan ini ada berapa Pak? Kayaknya ramai tadi saya lihat. Karyawan saya di sini sampai 9. Sampai 9. Jadi gini, mamanya kita baru buka warteg, mungkin pertama 4 orang nih. Tapi begitu lambat-lambat ke sana tuh ada peningkatan omset gitu kan. Ah, kayaknya tenaganya kurang nih, warung tambah rame. Ya kita tinggal nambah aja gitu, Mas. Jadi tidak satu warteg itu tidak semuanya sama. Pokoknya dilihat nanti kalau 4 orang kurang ya kan tenaganya kayaknya makin ramai kita tambah 1 orang. Oh masih kurang ya berarti tambah rame kan. Jadi nambah lagi. Jadi minimalnya itu 4 orang. Itu mereka stay di situ atau di rolling Pak? Karena setahu saya ada yang di rolling ya pindah ke cabang mana gitu. Iya sebetulnya itu kalau masih zamannya dulu belum ada franchise. Kalau sekarang sudah nggak ada sistem aplusan bahasanya ya, rolling ya kan. Maunya 3 bulan aku di sini, 3 bulan mungkin ke sana. Itu juga awal saya juga bisnis ini juga seperti itu. Jadi istilahnya modal warung ini 100 juta. Andaikan ini 100 juta ya. Kita punya uang 50. Jadi kan kurang 50, dan 50-nya saya nyari partner dulu gitu kan. Yang punya modal 50 juta juga. Lah begitu jadi warung ya sistem 1 tahun dibagi 4. Ya kan, berarti aku 3 bulan masuk, 3 bulan keluar, 3 bulan masuk, 3 bulan keluar kayak gitu. Kalau sekarang dengan adanya warteg franchise ini tidak ada yang seperti itu. Paling hanya istrinya shiftnya aja yang bagian siang, apa yang bagian malam. Gitu aja sih. Dan mayoritas BKB ini 24 jam ya Pak? Mayoritasnya 24 jam, walaupun ada yang enggak, tergantung nanti lingkungan itu kan ada yang aman, apa yang banyak tindak kejahatan atau apa. Tapi mayoritasnya kalau Jabodetabek 24 jam. 24 jam. Dan itu makanannya fresh baru semua atau hanya dimasak di waktu-waktu tertentu Pak Yudi? Ya, jadi ada yang emang cuma pagi, ntar sore kan jam-jam 3 itu diangetin. Ntar sore dilihat apa yang kurang ya tinggal kita ngambil lagi di kulkas ada stoknya gitu kan. Pokoknya ada kurang nih telur dadar habis, ya tinggal bikin lagi aja karena semuanya kan stay di situ karyawannya. Ada bagian siang, ada yang bagian malam. Kalau malam dini hari udah pada habis ya masak. Siang-siang udah pada habis ya masak. Dilihat aja pokoknya dilihat yang habis ya udah kita masak lagi gitu. Cuman biasanya saya tuh kalau makan siang Pak, karena baru dimasak tuh. Jadi masih hangat. Kalau udah malam tuh jarang ya, mungkin nunggu pagi dimasak kembali gitu. Oh iya, kalau di tempat saya sendiri ya sore juga saya udah masak lagi. Itu tadi tergantung ramenya aja sebetulnya. Kalau yang emang rame banget ya kadang-kadang per 3 jam juga ada yang masak lagi. Pokoknya dilihat yang habis, mamanya ikan apa, ya kita masak lagi. Sayur apa yang habis ya kita bisa masak lagi kayak gitu. Pak Yudi kalau boleh tahu, ini kan ada banyak menu ya di Karisma Bahari. Ini yang menjadi favorit tuh menu apa sih? Yang banyak orang pesan kalau makan di sini gitu? Yang paling terbanyak sih ya emang masih ini ya kelasnya kayak telur, kayak tempe orek lah yang paling banyak itu seperti itu. Dan lah. semua lapisan suka ya? Iya. Dari level atas sampai ke bawah itu rata-rata suka karena telur kan bisa dibikin variasi. Ada telur ceplok lah, telur balado lah, telur ini kan kayak gitu. Satu bahan aja telur itu bisa dibikin 5 macam. Iya kan jenis masakan. Ya tempe coba bisa dibikin beberapa menu kan banyak banget kan. Ada yang tempe goreng yang digini lah, ada yang begini, ada yang dibacem, ada yang tempe orek yang basah, yang kering gitu kan. Jadi satu bahan aja bisa dibikin 5 menu sebetulnya. bahkan yang terkenal tuh kentang Mustofa ya. Satu kentang bisa dibuat berapa jenis kan? Yeah. Yang kentang Mustofa. Bahkan ada saya pernah ngeliat satu orang datang ke warteg cuma mau pesen kentang Mustofa aja tuh Pak. Iya banyak. Karena udah ikonik kan kentang Mustofa milik apa atau warteg Karisma. Ya biasanya kan orang kayak gitu, orang mau nyari terus beli orek pasti pikirannya dia akan ke warteg. Bikin apa beli kentang Mustofa pasti pikirannya ke warteg, jangan ke ini warung lain gitu kan. Pasti warteg entah itu brand apapun gitu kan. Iya, iya. Ada nggak Pak Yudi orang yang jauh-jauh datang dari luar negeri hanya untuk pengen bungkus warteg atau pengalaman Pak Yudi lah menjual apa membangun usaha ini, ada nggak orang yang jauh-jauh datang gitu ya? Cuman pengen beli 1-2 menu doang gitu untuk dibawa ke tempat dia. Kalau daerah sini tuh sering, kebetulan kami kan dekat Pondok Indah sini kan. Iya, kawasan elit ya. Iya, kawasan di sini kan banyak-banyak ya orang bule-bule juga di sini. Tinggal di apartemen di sini juga banyak juga. Sering juga ke sini. Bule-bule pun juga suka iya, pakai sini. Menunya apa tuh Pak Yudi yang biasanya favorit bule-bule? Kalau orang sana biasanya sih dia larinya ke ikan. Oh, balado, kentang, balado gitu-gitu ya. Oke, Pak Yudi menarik sekali nih kalau bicara soal warteg banyak yang bisa dibahas, terutama soal strategi atau bagaimana sih cara Pak Yudi ini mengembangkan UMKM warteg ini. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa sih kiat-kiatnya Pak Yudi sampai bisa bertahan gitu mengelola warteg yang jumlahnya sudah 1.000 lebih ini. Lalu emang ada tipsnya nggak sih Pak? Atau ada nggak sih kesulitan tersendiri dalam mengelola bisnis usaha warteg ini Pak Yudi? Ya kalau orang sukses buat saya sih sebetulnya orang yang tidak pernah takut. Jadi kalau orang mau bisnis itu jangan pernah takut yang terlaluan gitu loh. Terus dalam arti orang kadang-kadang gini ya,
Saya kan punya ada promo nih, tempat saya contoh. Promo tuh Jumat Berkah. Makan sekenyangnya 10.000 di 3 jam. Gitu kan. Jumat Berkah? Iya, namanya saya bikin Jumat Berkah. Dulu saya nggak ditulis Jumat Berkah, saya di demo sama warteg-warteg lain katanya. Mentang-mentang masih itu banyak duit ya, dagang diobral gitu sampai kan. ada yang seperti itu, Pak? Ada yang seperti itu. Dulu saya pelopor juga yang bikin es teh manis gratis. Gitu kan. Orang kadang-kadang teh manis 4.000-an kenapa digratisin gitu kan. Tapi kalau saya pikiran saya biar maju itu ya harus seperti itu. Orang itu tertariknya nanti di promo ininya teh manisnya gitu loh. Jadi nanti biar brand warteg bermunculan, tapi kita harus ada sisi lain yang lebih dari warteg-warteg yang lain. Nah, kalau kita pengen sukses, biasanya harus ada sesuatu yang dilebihkan di bidang kita. Istilahnya kita pengen warteg, jumlahnya dulu warteg, takut nggak berani ada ruangan AC, mamanya. Saya harus berani gitu kan. Terus mamanya lampunya yang redup, katanya biar ngirit strom atau apa gitu kan, biar bayar sebulannya murah gitu kan. Kalau saya enggak. Jadi dicontohkan untuk diri kita sendiri aja. Contoh kita mau ke warung, ada yang warteg bersih, ada yang kumuh. Kita mau masuk kemana? Kalau andai kan saya konsumen, ke warteg yang bersih. Ya udah kalau pengen buka warteg dipraktekkan itu. Ini ada yang teh manis 4.000, ada yang 5.000. Andai kan kamu konsumen, kamu akan pilih yang 4.000 atau 5.000? Yang 4.000, ya udah kamu praktekkan gitu aja. Ini ada yang bersih, ada yang kotor, pilih yang mana? Yang bersih, udah sebetulnya seperti itu aja. Kadang-kadang gini, kalau saya mau buka warteg di sini, saya harus berjalan radius 1 km. Warteg yang paling ramai di sini di mana? Nah, begitu saya masuk, kelebihan di sana itu apa? Saya harus lebih dari sana. Contoh di sana lampunya banyak, saya harus lebih banyak. Atau di sana nggak ada ruangan AC, saya bikin harus ada ruangan AC-nya. Pokoknya harus ada yang dilebihkan dari yang sudah ada. Kalau kita pengen usaha tapi biasa-biasa aja, orang yang lewat pun akan ngeliriknya biasa, Mas. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih, contoh lah kita di daerah kampung, begitu ada bule lihat, wih bulenya siapa? Karena gitu, karena dia aneh gitu, kulitnya tuh aneh gitu kan. Jadi orang bikin sesuatu yang beda aja istilahnya. Mau usaha apapun harus lebih dari yang sudah ada. Jangan kita ikut-ikutan, tapi kita di bawahnya apalagi tuh, itu nggak dilirik itu. Ya kan, ini ada warteg tapi berani promo nih. Setiap hari Jumat makan sekenyangnya 10.000. Kalau nggak percaya, hari Jumat makan nih jam 11 sampai jam 2, sekenyangnya di sini 10.000, Mas. Mas mau makan daging sama ayam sama es teh manis sama harganya goreng sama 10.000. Kalau orang yang nggak berani-berani banget, modalnya aja nggak cukup betul. Tapi kan kita lihatnya adalah nanti volumenya. Orang puas ini akan menyampaikan pada teman-temannya. Terus hari Sabtu nggak enak lah, masa makan saya ke Mas Yudi harus hari Jumat aja sih. Itulah. Artinya warteg Karisma Bar ini berani mendobrak ini apa pattern-pattern warteg yang selama ini ada ya Pak ya? Iya, orang sering ketakutan, lampunya terang, buatnya digedein, takut listriknya naiknya tinggi. Tapi kalau listriknya naik, tapi income kita naik, ya nggak masalah juga kan? Begitu ada orang nih mamanya di siang, banyak orang kantoran, tapi ibu-ibunya nggak ngerokok, campur dengan orang yang ngerokok, ya kan? Tapi begitu masuk ke sini, berarti kalau Mas Yudi mah enak, ada yang AC gitu loh. Harus ada sesuatu yang dilebihkan intinya Mas daripada yang sudah ada. Itu tidak berpengaruh ke biaya kenaikan harga Pak? Kan ada AC segala macam. Enggak, itu tadi orang puas itu akan menyampaikan pada teman-temannya. Nggak usah saya suruh pun pasti akan menyampaikan pada teman-temannya. Kayak di saya tuh ojol itu gratis teh manis. Nggak usah saya ngomong, otomatis ojol itu akan menyampaikan sama temennya. Mendingan makan di Mas Yudi, di situ teh manisnya gratis kok gitu kan. Bagi ojol yang berseragam gitu kan. Itulah begitu ladang amal kita juga gitu kan sama orang-orang yang perlu kita bantu. Iya. Ya memang karena omongan dari mulut ke mulut tuh sangat berpengaruh Pak. Oh dia bang, warteg itu enak loh. Pasti temannya akan percaya tuh, akan ikut makan. Iya, palingan nyoba gitu kan, ikut ke situ. Makanya kan gitu tadi. Orang itu tidak puas pun akan membawa dampak juga. Maka kita perlu hati-hati seperti itu. Apalagi sistem-sistem sekarang, sosmed ya. Yeah. Kadang-kadang kita nggak enak main posting aja gitu kan. Ada yang sampai seperti itu Pak? Wah ada sering masa gitu kan. Oh, iya. Misalnya bener nggak bener saya nggak tahu. Contoh, kok mahal amat sih makan tempe orek sama telur, mamanya 15.000. Nanya mas saya, tapi kan saya nggak tahu yang dimakan itu bener nggak segitu. Atau pulangnya dia bungkus atau enggak, kan saya nggak tahu. Makanya kalau mau komplain, saya kadang-kadang kalau mau komplain mas saat itu sama pelayannya yang jelas ngelayanin. Kalau kita kan cuma dapat postingan, saya nggak tahu. Ya kan, habis itu ayamnya udah selesai dimakan atau yang lain udah dimakan, yang ditunjukin di foto, masa telur dong sama ini 15.000. Kadang-kadang seperti itu, apalagi zaman-zaman sosmed sekarang gitu kan, itu harus hati-hati. Cuman yang saya harus akui dari warteg Karisma Bahari ini salah satu keunggulan atau yang mungkin jarang dimiliki oleh warteg lain adalah metode pembayaran yang bisa memakai QRIS gitu-gitu ya. Bahkan itu cukup modern Pak, itu saya apresiasi banget, itu luar biasa. Oke Pak Yudi,
kiat-kiat mungkin ada orang yang ingin membuka usaha warteg itu seperti apa sih Pak kiat-kiatnya? Lalu apa saja sih yang modal yang harus dimiliki? Mungkin buat teman-teman nonton yang pengen buka usaha UMKM gitu dan tertarik membuka warteg, itu gimana sih Pak Yudi caranya, step-stepnya kalau bisa boleh di-share ke pemirsa JCC? Ya kalau sekarang sih lebih enak Mas, sedang adanya warteg franchise itu lebih enak. Karena apa? Mereka itu orang yang pengen punya warteg nggak perlu modal sekarang. Karena apa? Karena dengan warteg franchise ini orang yang nggak punya modal dia bisa ngelola warteg dengan hasil 50% loh. Contoh sebulan hasil 5 juta dapat 2,5 juta, hasil 10 juta dia dapat 5 juta. Itu kan tanpa modal gitu loh. Tapi lambat laun kan orang itu punya modal bisa mandiri sendiri loh. Makanya sekarang adanya warteg franchise itu sebetulnya lebih dienakan. Orang nggak perlu istilahnya kita harus dulu saya gadin sertifikat mertua. Yang penting intinya gini, dia mau belajar dan mau istilahnya diajarin. Kadang-kadang kita ngajarin yang susah itu ngajarin yang usahanya di atas saya, Mas. Ya itu agak susah. Ya? Iya, itu agak susah karena dia merasa kamu belum lahir aja saya udah wartegkan gitu kan. Pokoknya sebetulnya dia harus tahu posisinya, emang kita mau di training ya harus ngikutin walaupun yang men-training itu sendiri usianya lebih muda gitu kan. Pokoknya kita harus terus belajar. Kayak saya sendiri, saya masih terus belajar Mas. Saya sering makan di restoran, di apa. Maksudnya bukan apa-apa. Nanti apa yang bisa saya masukkan ke warteg ya. Ya contoh tadi ruangan AC, ruangan seperti ini. Ya hasil saya itu keluar makan di mana-mana gitu loh. Oh ini pantas jadi dikasih cermin gitu kan, ya kan, buat orang habis makan bisa ngaca, bisa apa gitu kan. Ya itu tadi itu masih terus belajar, makanya zamannya kemarin adanya COVID, sekarang mulai sistem ada GrabFood, GoFood gitu kan. Itu waktu mulai masuknya di situ sebetulnya awalnya. Dinamis ya Pak ya? Sekarang pembayaran melalui QRIS. Awalnya sih bukan, ya kan masih ngikutin lah. Pokoknya kita kan ngikutin eranya. Kalau kita pengen nggak ketinggalan zaman, harus ngikutin zaman aja Mas. Ngikutin aja sekarang. Artinya perkembangan zaman itu hal yang tidak bisa dinafikan Pak ya? Betul, harus kita level ikuti. warteg pun juga harus berinovasi terus. Harus berinovasi. Upgrade skill ya ibaratnya. Betul. Betul. Pak Yudi, kalau Pak Yudi melihat prospek warteg atau usaha warteg ke depannya bakal seperti apa Pak? Makin ini sih makin maju sih saya rasa karena makin kesini ternyata bisa dilihat ya di jalan-jalan di mana warteg itu makin bermunculan merek-merek warteg franchise yang dulunya cuma Karisma Bahari sekarang udah banyak banget gitu kan. Yang dulu kita slogannya siap mewartegkan Jabodetabek, itu slogan lama, slogan yang baru siap mewartegkan Indonesia Mas. Wow. Sekarang kalau yang sekarang tulisannya sudah siap mewartegkan Indonesia karena dulu kan kita fokus di Jabodetabek. Jabodetabek penuh, sekarang kita ekspansi ke luar Jabodetabek. Kayak di Bali udah banyak banget, Mas. Iya, di Bali udah banyak ya. Betul, belum lama juga marketing saya udah ada yang keluar negeri juga. Kita coba memasarkan di negara mana Pak Yudi? Terutama kita fokus ke Arab. Oh, yang banyak kan, WNI ya? Betul, yang kita pengen kadang-kadang orang sana yang kerja di sana kangen masakan Indonesia gitu kan, apalagi di sana ada umroh yang tiap hari itu ada. Sebetulnya banyak sih permintaan di luar negeri, ada beberapa negara gitu kan, tapi kadang-kadang terbentur oleh SDM sementara ini. Tapi ke arah sana udah ada. Pengen arah sana. Impian Pak Yudi, bakal negara mana yang nanti akan dibangun warteg lagi di kemudian hari Pak? Kalau saya sih untuk keinginan saya sendiri ya itu tadi di Arab Saudi dulu. Di Arab Saudi. Karena kebetulan itu tadi teman-teman kita masih setiap hari itu ada yang umroh ke sana orang Indonesia, apalagi di musim-musim haji kayak gitu kan. Pak Yudi, kalau untuk target pelanggan di tempat Pak Yudi yang toko-toko pejabat terkenal ada nggak Pak? Yang mungkin biar pernah makan di sini yang Pak Yudi bisa share siapa? Ketua Kadin pernah kesini juga. Arsya Trasid ya? Betul, pernah kesini. Dulu sempat siap, banyak sih semua kan kebetulan waktu zamannya saya masih ngelayan. Kalau ini kan kadang-kadang karyawan, kadang-kadang nggak kenal banget itu kan. Pak Arsya Trasid itu pernah kesini juga. Banyak lah sebetulnya sih. Iya. Oke, artinya ya berbagai macam kalangan tuh ya Pak Yudi ya? Betul. Oke. Nah Pak Yudi, ya ini kan kebetulan bangsa kita kan lagi memasuki pemilu ya? Oh iya, pemilu. Nah itu mungkin kalau warteg itu kan saya tidak tahu apakah akan memihak kemana atau mungkin netral atau seperti apa. Pak Yudi, ada nggak imbauan mungkin buat teman-teman pengusaha warteg, pengelola warteg atau pegawai-pegawai di warteg nih ya, ini kan tersebar di mana-mana Pak ya. Ada nggak sih Pak peran dari warteg ini untuk ikut menciptakan pemilu yang damai, yang tenang, yang sejuk gitu Pak Yudi?
Iya, saya mengharapkan kalau warteg sendiri itu, terutama saya ngomongnya adalah di Karisma ya, saya nggak mau brand lain ya, khususnya di Karisma Bahari Group itu sendiri, saya itu di grup-grup warteg saya sendiri, saya melarang itu orang nge-share politik, Mas. Karena biar itu damai, jadi di grup itu sendiri tidak ada orang itu gontok-gontokan. Orang boleh memilih siapapun boleh, memilih paslon manapun itu boleh, itu hak semua warga gitu kan. Tapi jangan ikut-ikutan kita menjelekkan paslon A, paslon B, paslon C gitu loh. Saya tekankan kalau warteg Karisma Bahari di grup-grupnya kan banyak itu, grup pengelola itu nggak ada yang ngeser-ngeser politik kayak gitu. Oh, ya? Kita menciptakan itu biar itu damai, adem, terutama siapapun nanti yang jadi presiden itulah presiden bersama bagi saya gitu loh. Walaupun saya milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan. Saya tidak menggiring istilahnya ke opini ke sini atau ke sini enggak. Itu pun saya nggak boleh menjelekkan salah satu calon presiden atau wakil presiden. Biar orang kita tuh dagang-dagang aja istilahnya gitu loh. Toh presidennya siapapun kalau kita nggak ini juga nggak maju juga kan. Toh calon-calon presiden kita yang saat ini adalah orang-orang pilihan kok. Semuanya sudah ada karyanya untuk Indonesia gitu kan. Jadi himbauan saya untuk warteg Karisma Bahari Group ya kan, teman-teman pengelola itu silakan memilih siapapun itu bebas. Tapi itu tadi jangan ikut-ikutan menyebar hoax. Kan banyak sekarang apalagi zaman sosial media. Kita dapat hoax begini, lempar lagi. Kalau saya menyarankan itu jangan. Biar kita itu pesta demokrasi itu disambut dengan gembira, senang tanpa adanya gontok-gontokan gitu. Ayo kita dukung pemerintah biar pemilu itu damai. Oke, artinya iklim pemilu yang sejuk, yang damai ini diperlukan agar mungkin iklim usaha warteg pun juga berjalan dengan baik ya Pak Yudi ya? Betul, sebab orang fanatik itu agak susah Mas. Kita kan jualan, contoh ya kan, ini nomor ini kadang WKB itu ini pilihannya ini gitu kan. Aku nggak mau malas makan di WKB itu. Itu kadang saya nggak mau seperti itu. Mereka tuh jadi istilahnya WKB Group itu sendiri siapapun silakan kami jualan. Saya bukan ambil istilah sisi politiknya. Kalau orang kita tuh punya hak pilih silakan nanti dipilih penoblosan masing-masing. Nah, jadi nggak ada istilahnya di tempat kami tuh ada harus nge-share pendukung ini, pendukung itu, kami nggak pernah ada. Kalau seandainya ada yang ngajak deklarasi warteg mendukung siapa, Pak Yudi gimana, mau nggak? Atau saya belum pernah mau Mas. Kalau khususnya saya bilang gitu. Kalau yang lain itu monggo-monggo aja, orang semua kan punya hak politik juga kan, punya hak politik untuk memilih, mendukung kita terang-terangan. Kalau saya sih sama karyawan saya, buat saya itu pun nggak pernah. Saya sama anak sama istri saya membebaskan. Saya pilih apa, istri saya mau pilihnya beda, itu juga nggak apa-apa kalau saya. Nah, jadi kalau untuk warteg Karisma Bahari itu sendiri tidak menggiring istilahnya untuk ke salah satu paslon, itu nggak. Pak Yudi, harapannya apa sih Pak buat pemilu 2024 kali ini Pak? Ya harapannya itu pemilu itu berjalan lancar, damai. Siapapun yang nanti terpilih, itulah presiden kita bersama. Itu. Dan harus pro terhadap warteg juga ya? Itu terutama yang nanti yang jadi ya istilahnya pro sama warteg itu sendiri. Dan kalau bisa ya cobalah makan mampir-mampir di sini untuk nyoba-nyoba menu. Oke Pak Yudi, dengar-dengar penyanyi juga nih Pak Yudi. Enggak, hobi sebetulnya. Hobi ya? Udah berapa lagu Pak Yudi? Udah kisaran ada 100 lagu. Oh ya? Iya. Itu buat sendiri lagunya? Iya, kan ada kita teman-teman pencipta lagu, penyanyi. Kebetulan kemarin zamannya COVID kan mereka itu benar-benar terpengaruh, dampaknya luar biasa. Karena orang hajatannya kagak ada, kafe-kafe yang kafe dangdut itu nggak ada ya kan. Mereka proposnya seperti itu. Ya, sekarang gini, kalau tukang suling mau jual suling, ya kan. Nah, di saat itulah aku masuk di dunia itu. Jadi aku tahu banget bahwa dunia entertain saat itu terutama nyanyi ya. Itu terpuruk banget namanya. Sekarang sih alhamdulillah udah lancar, udah normal lagi. Dengar-dengar katanya suka syuting juga ya? Syuting video klip ya? Betul, kebetulan saya 1 bulan itu 3 kali. Dalam arti lagu baru saya itu naik. Oh iya. Apa tuh Pak lagu yang jadi hits andalannya? Saat ini yang kami belum lama duet dengan Ratu Dangdut Indonesia, Umi Elvi Sugaisi. Itu ada duetnya sama beliau. Bersyukur banget saya bisa menggandeng seorang Ratu Dangdutnya. Iya. Oke, mungkin nanti boleh kali Pak ya di share ke pemirsa kalau mau dengerin Pak Yudi nyanyi bisa nonton video. Oh iya, nanti di channel kami di Karisma Bahari Official itu semuanya saya nyanyi di situ.
Oke, menarik. Artinya Pak Yudi ini bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi beliau juga seniman juga ternyata. Luar biasa. Pak Yudi, terima kasih ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, nih kapan-kapan saya mau nyobain juga nih warteg di sini. Boleh, Mas. Oke, itu saja pemirsa JCC Network obrolan saya dengan Pak Yudi Karisma. Beliau ini ya kalau saya boleh ulang, beliau adalah founder dan juga pemilik beberapa ribuan warteg Karisma Bahari yang ada di Jabodetabek, bahkan di wilayah lain. Kita doakan semoga usaha warteg ini bisa terus maju sehingga bangsa Indonesia ini bisa mendapatkan makanan berkualitas atau makanan yang menyehatkan dengan harga yang terjangkau. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung JCC Network dengan cara subscribe, lalu memberikan like di setiap video, dan jangan lupa di komen nih kalau tadi mungkin ada yang masukan untuk Pak Yudi atau mungkin ada request rasa nih buat teman-teman semua yang pengen, saya pengen Pak Yudi kalau bisa terongnya di asinin dikit. Nah, boleh tuh ditulis di komentar di bawah. Betul. Itu masukan buat kami. Masukan buat kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Makasih Pak Yudi. Ya, sama-sama.